Bismillahirrahmanirrahim. Wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Pagi ini kita bisa belajar bareng. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi forum yang kita selenggarakan. Temanya apa? Kiat melembutkan hati siapa? Hati manusia. Dan menenangkan jiwanya siapa? Manusia. Berarti kita mau belajar ilmu pelet. Ya. Kiat melembutkan hati dan menenangkan jiwa. Betul kayak gitu? Jiwanya siapa? Jiwa seorang mukmin. Masya Allah. Kita mau belajar tentang bagaimana kita bisa menundukkan hati kita. Coba ini mas, kelas berapa? Kok kelas berapa? Usia berapa? Ini. Ya kamu. Kamu usia berapa? 22. Sebelahnya usia berapa? Sama. Saudara kembar. Masya Allah. Usia 22. Kamu senang belajar atau main game? Lebih senang mana? Sekarang senang belajar. Kalau misalnya di luar masjid senang mana? Beda tempat, beda nafsu. Belakangnya usia berapa? 19. Menurut kamu belajar itu menyenangkan nggak? Atau menyusahkan? Tergantung yang dipelajari. Pelajaran apa yang menyenangkan? Ya? Gimana? Bahasa asing. Bahasa asing itu bahasa jin. Bahasanya siapa lagi? Bahasa malaikat. Sudah menguasai berapa bahasa asing? Inggris sama Jepang. Masya Allah. Barakallahu fiik. Kalau ada orang yang memberi ucapan kepada Anda, thank you. Jawabnya apa? You're welcome. Nah, baik, kita mau belajar tentang bagaimana menundukkan hati. Maka tolong disiapkan dulu teman-teman, karena materi kita mau serius. Nanti kalau kelihatan nggak serius, saya panggil ya. Hati manusia dengan batu keras mana? Keras mana? Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Tsumma qasat qulubuhum au ashaddu qaswa." Fahuwa kal hijarati au ashaddu qaswa. Kemudian hati mereka menjadi keras sehingga hati itu kal hijarah, seperti batu. Au ashaddu qaswatan, atau bahkan lebih keras daripada batu. Coba ya, ditekan. Hati itu ada di mana sih, Pak? Di sini atau di sini? Liver. Di liver. Jadi liver sama batu keras mana? Nah, coba masnya ini. Usia berapa, Mas? 25. Hati ada di mana, Mas?
Di sini. Ini apa ini tengah ini? Jantung kan di sini ya. Nah, jantung kita sama batu keras mana? Keras batu. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan tsumma qasat qulubuhum fahuwa kal hijar. Kemudian hati mereka menjadi keras, bahkan itu jadi seperti batu. Au asyaddu. Jadi hati yang keras itu tandanya apa? Tidak mau diberitahu. Karena batu itu bisa pecah dengan air. Tapi hati yang keras nggak bisa ditembus Al-Quran, nggak bisa ditembus hidayah. Sebab hati yang keras ini susah menerima kebenaran. Makanya saya tanya, pelajaran apa yang membuat Anda menyenangkan? Seharusnya pilihan yang pertama adalah belajar untuk jadi orang bertakwa kepada Allah. Apa materi yang bisa mengantarkan Anda untuk jadi orang yang bertakwa? Coba yang pakai peci baju putih. Santri dari mana? Warung Boto. Usia berapa? 17 tahun. Apa materi yang membuat orang bisa jadi bertakwa? Ilmu fisika, matematika, atau biologi? Baik, coba tanyakan ke depannya itu, depannya. Nah, siapa namanya, Mas? Baik, usia berapa? 20 tahun. Bagaimana caranya agar Anda jadi orang yang bertakwa? Dengan cara main game, dengan cara nonton YouTube, atau dengan cara jalan-jalan? Baik. Dominan kita menyukai sesuatu yang sebenarnya itu membuat hati kita jadi keras. Main game, menghabiskan waktu untuk hal yang sia-sia, ngobrol dengan temannya tanpa ujung. Sehingga misalnya besok libur, malamnya ngapain? Nobar, bergadang, dan aneka kegiatan yang sia-sia. Kita kurang perhatian bahwasanya hati ini sebenarnya butuh nutrisi agar jadi hati yang lunak. Kayak apa sih Pak gambaran hati itu? Coba kita lihat hadis berikut ini. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW pernah bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal ilmi wal huda kamathalil ghaib." Sehingga ilmu itu seperti apa? Seperti apa ilmu itu? Seperti hujan. Hati kita seperti apa? Seperti tanah. Coba kamu lihat, itu tanah sawah. Jika dalam waktu satu periode, berapa lama itu Pak? Bisa sampai 3-4 bulan gak pernah tersentuh hujan. Jadi apa? Keras. Sehingga dicangkul gak bisa. Bisanya pakai alat berat kalau memang mau digali. Susah untuk digali, susah dicangkul karena keras. Begitu dia kena air hujan, jadi apa? Lempung, jadi tanah liat. Sehingga gampang untuk dicangkul, gampang untuk ditanami, dan seterusnya. Makanya kalau misalnya ada sawah dalam waktu 1 bulan gak kena air hujan, ditanduri bisa nggak? Bapak bawa bibit padi ya, kemudian nandur di sawah yang kering, bisa nancap? Mati itu bibit. Hati manusia juga seperti itu. Kalau dia tidak pernah dipaksa untuk mau mendengarkan Al-Quran dan hadis, maka hati itu akan menjadi keras seperti tanah yang tidak pernah diberi air hujan. Pernah lihat sawah yang pecah karena panasan? Pernah ya? Kayak apa itu Pak? Itu tanah liat keras sekali. Makanya tembikar, tahu tembikar? Wadah yang terbuat dari tanah liat.
Ini wadah ketika dalam kondisi basah, waktu pembuatannya ditekuk ke kanan, ditekuk ke kiri, bisa. Anda pukul begini, dia penyet, begitu. Begitu dia sudah keras sekali, dipanasin makin keras, unsur airnya hilang. Kau lempar di tembok, mungkin dia nggak pecah. Lempar di kaca, kacanya yang pecah. Dia lebih kuat daripada kaca, padahal sebelumnya tidak lebih kuat daripada kaca. Sehingga ada hati yang seperti itu. Fahuwa kal hijara au asyaddu qaswa. Dia seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu. Maka Anda mau memiliki hati yang seperti apa? Hati yang lunak sehingga gampang diberitahu, gampang dinasehati, ataukah hati yang keras sehingga ketika dia jauh dari air makin keras sampai lebih keras daripada batu? Kita sebagai mukmin tentu menghendaki punya hati yang lunak agar nasihat itu bisa masuk ke dalam batin. Makanya kalau ngaji itu yang semangat, sebab di tempat itulah Anda bisa membuat hati ini jadi lunak. Nah, orang kalau kemudian hatinya keras gimana Pak pengaruhnya Pak? Orang kalau sudah hatinya keras seperti karakter orang munafik. Kalam Allah, apa itu kalamullah? Kalamullah itu apa Mas? Kalamullah adalah kalamullah, firman Allah. Firman Allah itu apa? Al-Quran. Firman Allah itu Al-Quran. Yang menciptakan kamu dia berfirman, dan firmannya adalah firman yang berisi petunjuk, gak nembus ke batin. Kenapa? Saking kerasnya. Tanah liat waktu masih basah, ketika dikasih air dia bisa nembus ke bawah. Tapi ketika sudah jadi kerambah, sudah jadi tembikar, ya, jadi wadah, jadi mangkok atau apa, kemudian dipanaskan, ya, akhirnya unsur airnya hilang, kemudian dia jadi apa? Sangat keras. Kemudian dia jadi wadah, air dimasukkan ke situ nggak bisa nembus. Seperti itulah gambaran hati yang keras. Saking kerasnya nggak bisa tembus hidayah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang hatinya orang munafik, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak merenungi isi Al-Quran, ataukah ada kunci di hatinya? Karena hatinya terkunci, maka sulit untuk ditembus hidayah. Kalau sudah sulit ditembus hidayah, mau digelontori air berapapun dia akan tetap keras. Makanya kita perjuangkan agar hati ini bisa menjadi lebih lunak. Nah, sekarang apa saja yang bisa membuat hati ini lebih lunak? Selain dengan ilmu dan mau dengarkan pelajaran agama, mau dengarkan Al-Quran, mau dengarkan hadis, Allah gambarkan, andaikan Quran itu diturunkan ke gunung, lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau Quran ini diturunkan ke gunung, kau akan lihat gunung itu meledak karena takut kepada Allah. Saya yakin hati Anda tidak lebih keras daripada batu. Maka kalau saya menyampaikan ayat Al-Quran, saya berharap bisa nembus sampai dalam. Walaupun mungkin dengerinya sambil nyantai, ya. Ada yang karo merem-merem, ya, tinggal turu. Ada yang gak serius ketika mendengarkan. Tapi insya Allah jika masih masuk, semoga bisa melunakkan hatinya. Yang pertama, dengan cara banyak zikrullah. Dengan cara banyak zikrullah. Zikrullah ini telah dinaskan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan zikrullah hati seorang hamba akan bisa menjadi lebih tenang,
hati yang lunak. Baik, ini masnya, Masya Allah. Usia berapa? 27. Nah, sebelah kanannya usia 36. Saya cari yang masih muda, yang pakai jaket hijau. Berapa usia? 20. Dalam sehari Anda bicara berapa kalimat? Tidak terhitung. Masya Allah. Andai kan disuruh nulis gitu ya, kamu jangan bicara kecuali ditulis dulu. Mau ngomong apa ditulis dulu baru ngomong. Itu kira-kira jadi berapa jilid buku? Kira-kira jadi berapa jilid? Banyak ya, berjilid-jilid. Sehingga apa yang kita ucapkan jumlahnya banyak, yang kita sendiri sampai nggak bisa ngitung. Sama Allah dihitung nggak? Dihitung. Ahsahullah wa nasu. Allah menghitung semuanya, tapi manusia melupakannya. Anda tidak ngitung, Allah ngitung. Dihitung oleh Allah Ta'ala setiap kata yang keluar. Pertanyaannya, sebelah kanannya, sebelah kanan, dalam sehari lebih banyak mana? Ucapan yang sia-sia atau ucapan yang berpahala? Banyak mana? Banyak yang berpahala. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi beliau dalam sehari antara zikir dengan omong kosong banyak mana? Alhamdulillah. Layak ditiru sama yang lain. Nanti boleh minta doa ke beliau, doanya mustajab. Siap. Depannya. Usia berapa mas? Iya. 25. Insya Allah. Bapak dalam sehari mengucapkan berapa konsonan? Tidak terhingga itu kalau dihitung, tandanya gini ya. Tidak terhingga. Masya Allah. Kalimat yang Anda ucapkan, yang Anda sebut tidak terhingga tadi, lebih banyak zikir atau pembicaraan yang gak ada nilainya? Beliau mengakui jawaban jujur lebih banyak yang tidak ada nilainya. Jadi kalau Anda lihat ya, buku itu terus Anda tulis melalui kalimat-kalimat yang Anda ucapkan. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Setiap ucapan yang keluar dari lafadzmu, di sana ada malaikat yang mencatat, raqibun atid, yang dia selalu mengawasi dan gak pernah absen. Anda ngomong apa dicatat, ngomong apa dicatat. Sampai pun yang mubah dicatat Pak, dicatat. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ketika beliau demam tinggi, itu beliau mengerang. Mengerang, tahu orang sakit mengerang. Kemudian diingatkan sama muridnya, ya Aba Abdillah, inna tawusan yaqul innal malaikata taktubu kulla syai'in hatta aninal marid. Wahai Imam Ahmad, seorang ulama tabi'in bernama Tawus pernah menyampaikan, sesungguhnya malaikat mencatat semua kalimat yang keluar dari lisan manusia sampai ketika orang sakit sedang mengerang. Itu dicatat. Dia mengerang selama sekian menit. Seketika ketika beliau mendengarkan kalimat nasihat itu langsung cep dia. Lebih baik tidak ada catatannya daripada tercatat tapi nggak ada nilainya. Makanya coba ditimbang ya, diukur kalimat dzikir yang Anda baca dengan ucapan-ucapan yang nggak ada nilainya tadi, kira-kira berapa persen? Kurang dari 10%, kurang dari sekian puluh persen. Masya Allah. Berarti buku catatan kita lebih dominan isinya ucapan yang kalau nggak bernilai dosa,
maksiat, nggak ada nilainya. Karena itu pantas saja jika kemudian hati kita semakin keras, karena zikrullah melembutkan hati. Maka ketika orang itu banyak ngobrol yang nggak karuan, membuat keras hati. Yahya bin Mu'ad dan Ibrahim Ibnul Khawas pernah mengatakan, dawaul qalbi khamsatu asya. Obat bagi batin itu ada 5. Qiraatul Qur'ani bit tafakkur, wa khala'ul batni, wa qiyamul lail, wa tadarru'u 'inda as-sahar, wa mujalatus salihin. Wal aslu fi izalati qaswatil qalbi bidzikri. Qala ta'ala ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Obat hati itu ada 5. Pertama, baca Quran diiringi dengan tadabbur. Yang kedua, mengosongkan perut, maksudnya dengan cara puasa. Yang ketiga, qiyamul lail, bangun malam. Yang keempat, at-tadarru fis sahar, banyak berdoa di waktu sahur. Yang kelima, mujalatus salihin, duduk bareng dengan orang saleh. Sehingga ketika Anda bergabung dengan forum kajian, semuanya baca Quran, mendengarkan kalimat-kalimat thayyibah, atau mendengarkan tausiah, itu bisa melembutkan batin. Demikian pengalaman yang diceritakan oleh para ulama. Wa aslu fi izalati qaswatil qalbi bidzikri. Dan kata inti untuk bisa menghilangkan kerasnya batin adalah ketika orang itu berzikir. Anda bisa rasakan. Nah, coba yang tadi sholat subuh berjamaah di masjid, angkat tangan. Yang sholat subuh berjamaah di masjid. Baik, depan sudah, alhamdulillah. Belakang, alhamdulillah. Yang umurnya belasan-belasan tadi. Anda kalau subuh di mana? Di kasur. Adzan subuh di kasur ya. Alhamdulillah masih hidup. Lalu bangun jam berapa? Ada yang bangun masuk kerja jam berapa? Jam 8. Masuk kerja jam 8, perjalanan setengah jam, setengah 8 misalnya. Sehingga prediksi dia, saya bangun jam 6 pun masih bisa. Jam 6 dia baru bangun, jam 6 matahari sudah tinggi. Dia belum sholat subuh, gak gubris. Masa kayak gini gak gubris? Itu kewajiban pertama bagi setiap muslim. Dan harus dibiasakan. Saya kan masih muda, memang harus nunggu tua. Mana ada kuburan yang bertuliskan khusus orang tua? Kuburan mana yang Bapak pernah baca di depannya ada tulisan khusus 60 plus? Ada? Tidak ada. Gak jaminan ketika Anda di usia 19 tahun, 20 tahun, 21 tahun, berarti masa hidup Anda masih panjang. Gak jaminan. Baik. Selesai sholat subuh, coba rasakan. Duduk di masjid, zikir. Zikir apa-apa? Wong saya nggak hafal. Baca buku zikir. Baca buku zikir sambil dibaca terjemahannya. Sehingga yang lain mungkin sudah beraktivitas, ada yang pulang tidur lagi, ada yang pulang jalan-jalan, ada yang pulang lari pagi. Tapi Anda di masjid duduk zikir. Nanti dulu, kegiatan saya nanti. Duduk zikir. Beda suasananya dengan ketika Anda ngobrol sama teman. Karena Allah sudah menegaskan dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikrullah, hati seorang hamba akan bisa menjadi tenang. Baik. Anda berangkat Jumatan jam berapa? Berangkat Jumatan jam berapa? 11:30. Itu ketika berangkat di masjid, sampai masjid masih duduk di luar, ngudut, ngobrol. Sudah?
Khatib sudah naik mimbar berkhutbah, dia masih di luar nyantai, di tempat parkir, di atas motor. Kayak gitu enggak? Orang ini ngapain gitu? Dia datang ke masjid tujuannya apa? Rapat RT? Atau mau rapat kampung? Jumatan. Terus kenapa dia duduk di tempat parkir? Saya nggak tahu, saya senang seperti ini. Kau kan diceramai, nggak gubris. Sampai kapan kau akan berubah? Kalau peringatan sudah ditolak dari awal. Jadi hatinya kenapa nggak bisa lembut? Karena dia jauhkan hatinya dari nutrisi. Maka dia sengaja duduk-duduk di tempat parkir, ngobrol sama temennya. Mana yang lebih berharga, khutbah khatib atau obrolan kamu? Wah, obrolan saya lebih bernilai Pak, nuansa politik, obrolan tingkat tinggi. Masya Allah. Nah kalau obrolan khatib membosankan, itu saja. Emang kamu sudah hafal? Kalau itu saja. Nyatanya ketika ditanya apa isi dari materi khutbah, nggak tahu. Minta dan tantangan. Pak khatib tadi temanya apa? Oh tema saja nggak ngerti. Tadi isi khutbahnya apa? Itu anak SD ya. Anda kan tidak diminta untuk membuat itu. Resum dari khutbah. Mereka yang ngobrol di luar pada saat khutbah Jumat sedang disampaikan, mereka yang sedang duduk santai di tempat parkir ngobrol sama temannya, dia merasa ucapan dia lebih penting daripada khutbah yang disampaikan oleh khatib. Ini orang yang boleh kita sebut tidak tahu diri. Kamu itu siapa? Kamu datang untuk apa? Sampai ketika ayat Allah dibacakan kau nggak peduli, ketika khutbah disampaikan kau menghindar, ada yang ditinggal tidur. Ini orang yang tidak tahu nilai dari Al-Quran yang dibacakan. Padahal Allah telah tegaskan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaba. Allah lah yang telah menurunkan ahsanal hadits, ucapan yang terbaik, itulah Al-Quran, sebagai kitab yang seharusnya dipelajari oleh manusia. Tapi maca Quran wera iso, dan itu dibiarkan. Jadi misalnya ada yang nggak bisa baca Quran sampai usia 20 sekian tahun, sampai usia 30 tahun. Kamu nggak bisa baca Quran? Iya, saya nggak bisa baca Quran. Lah kok menang wae? Kenapa? Kau tidak pelajari. Kalau sudah tahu nggak bisa, seharusnya diapain? Hah? Baik. Coba misalnya Anda ngobrol sama teman, terus gaptek, temennya ngobrol masalah teknologi ini, masalah teknologi itu, tapi kamu nggak ngerti. Wah, kamu orang yang nggak update, pengetahuannya tidak update. Itu bisa membuat orang jadi sedih. Oh iya, saya kok nggak ngerti ini, nggak ngerti ini. Dalam obrolan itu ketika Anda nggak bisa ngikutin perkembangan informasi, Anda merasa sedih. Saya nggak bisa jangkau obrolan ini. Tapi kenapa nggak bisa baca Quran dia nggak sedih? Kadang ada orang ngobrol tentang bisnis, Masya Allah, sama temennya ngobrol tentang bisnis. Ngobrol tentang bisnis tingkat tinggi. Kita yang ada di sampingnya nggak ngerti, itu diremehin. Kamu kere, nggak ngerti bisnis. Sebelahnya yang ngobrol tentang bisnis dianggap hebat. Nggak ada gunanya itu semuanya kalau dia nggak bisa baca Quran. Baca Quran aja nggak bisa, dan itu dibiarkan. Nggak bisa baca Quran dibiarkan, bukti kalau dia itu nggak punya kepedulian terhadap apa yang bermanfaat bagi dirinya. Nah terus gimana Pak? Kalau emang nggak bisa, kalau sadar nggak bisa harusnya gimana? Baik, yang pakai peci hitam, di usia berapa Anda bisa baca Quran? 12 tahun, Alhamdulillah.
Beliau di usia 12 tahun sudah bisa baca Quran. Dulu ulama di usia 12 tahun hafid Quran. Maka kalau di tempat kita usia 12 tahun sudah bisa baca Quran, pinter. Dulu ulama usia 12 tahun sudah hafal satu isi Quran. Jadi ibarat kalau lomba itu kita baru berada di garis start, ulama sudah mendekati finish. Mereka sudah hafid Quran di usia 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun. Nah, bagi yang belum bisa baca Quran di usia 20 tahun, harusnya Anda sudah mulai resah. Umur segini saya belum bisa baca Quran. Umur segini saya belum bisa ngerti gimana cara baca Quran yang benar. Harusnya sudah mulai resah. Itu baru resah di tingkatan paling bawah dari Al-Quran ya. Karena pendidikan Quran kan bertingkat ya. Yang paling bawah apa? Bisa baca. Naiknya lagi sudah bisa ngerti hukum tajwidnya. Naik lagi ke atas, ngerti tentang penterjemah maknanya. Naik lagi ke atas, ngerti tentang tafsirnya, dan seterusnya. Ada banyak sejuta ilmu Quran yang digali sampai jadi fakultas ilmu Quran, doktor lulusan ilmu Quran. Satu kitab dipelajari dari orang mulai dari nol yang gak bisa apa-apa sampai tingkat doktoral, semuanya mempelajari Al-Quran. Baik, karena sumbernya dari situ. Dan kalau kemudian orang sudah gak punya kepedulian untuk belajar Al-Quran, gak bisa tetap dibiarin, dia merawat tidak bisanya, sampai kapan dia akan berubah. Yang kedua, di antara yang bisa membuat hati itu jadi lembut adalah ketika orang itu ingat mati. Dari Mansur bin Abdurrahman dari Safiyah, anna imra'atan atat Aisyah radhiyallahu anha litashku ilaiha al-qaswa. Ada seorang wanita yang mendatangi Aisyah radhiyallahu anha mengadukan kerasnya batinnya. Faqalat, maka Aisyah mengatakan, aktsiri dzikral maut. Coba kamu perbanyak ingat mati. Perbanyak ingat mati itu gimana, Pak? Ya enggak harus ke kuburan. Tapi dia selalu membayangkan, nanti kalau saya mati, saya apa yang bisa saya bawa di hadapan Allah? Sudah amalnya sedikit, salat kadang ditinggalkan, zikir jarang, nggak bisa baca Quran, lebih banyak main game, PS, healing sama temen, dan seterusnya. Ini kamu kalau dipanggil Allah, kau mau store apa? Aku masih punya sedekah. Sedekahmu berapa? Ya kemarin saya sudah sedekah 500 rupiah. Alhamdulillah, semoga diterima. Terus tak beritahu teman-teman, sudah 500 dipamerin. Apa yang bisa diharapkan kalau kemudian orang itu beramal sudah sedikit, kualitas ikhlasnya wallahu a'lam, itu pun masih berharap pujian banyak orang. Kemudian Aisyah mengatakan, yuriku qalbaka wa taqdirina ala hajatik. Dengan mengingat mati itu akan bisa membuat hatimu lembut. Fa'anistu min qalbiha rushdan. Akhirnya dilakukan oleh wanita tadi, oleh Safiyah. Dan aku mendapatkan hatiku terasa lebih nyaman dengan banyak mengingat mati. Nah, orang kalau ingat mati, dia tidak akan rakus dengan dunia, dan dia akan waspada. Jangan sampai dalam hidup ini dia meninggalkan perbuatan dosa yang nantinya akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah pasca kematiannya. Itulah orang yang ingat mati. Maka dia tidak mungkin iri sama temannya, dia tidak mungkin berantem sama temannya, karena dalam pikiran dia bagaimana cara dia bisa menghadap Allah dalam keadaan selamat. Baik.
Dan bagi yang putra, bagi yang laki-laki, dianjurkan ziarah kubur. Dianjurkan ziarah kubur. Nah, pojok, insyaallah. Yang pojok usia berapa, Mas? 30. Selama Anda hidup 30 tahun, berapa kali Anda ziarah kubur? Baik, atau dalam 1 tahun terakhir ini Anda sudah berapa kali ziarah kubur? 1 kali. Kapan itu? Mau lebaran. Mau lebaran baru ziarah kubur. Baik. Ada budaya mau lebaran ziarah kubur. Kenapa nggak dibuat sering? Nyari kuburan susah, Mas. Boleh datang ke tempat kami ya. Anda bisa ziarah kubur di kuburan manapun. Tidak harus kuburan leluhur, tidak harus kuburan orang tua atau kuburan nenek kakek. Anda bisa berziarah ke semua kuburan yang ada selama kuburan muslim. Alhamdulillah, nggak sulit untuk nyari kuburan muslim di Jogja. Datang ke sana, bayangin kalau kau yang berada di dalam. Bisa apa kau? Sekarang bangga dengan aneka kelebihan yang dia punya. Merasa masih muda. Kalau naik motor, Masya Allah, seperti hilang kendali. Baik, Nabi SAW mengatakan, Zurul qubura fa innaha tudzakkirul maut. Lakukanlah ziarah kubur, karena ziarah kubur itu akan mengingatkan orang akan kematian. Nah, kalau orang ingat akan kematian, maka dia akan tidak bernafsu dengan kehidupan dunia. Dan orang kalau sudah tidak bernafsu, nggak ada ceritanya, Pak, iri sama temannya. Saya kalah dalam masalah gaji, tidak apa-apa, bukan itu tujuan saya. Saya kalah karir, bukan itu tujuan saya. Saya ingin dekat dengan Allah, karena sebentar lagi saya seperti dia. Baik. Ini masnya yang pakai batik. Baik. Usia berapa? 18 tahun. Belakangnya 25. Belakangnya lagi 22. Yang usia 18. Kurang berapa tahun lagi Anda hidup? Tidak tahu. Tidak tahu. Kira-kira kalau 1 jam lagi Allah takdirkan mati, sudah siap? Belum. Kenapa belum siap? Belum cukup? Kalau misalnya kamu diberi waktu 1 jam, setelah ini kau mati, apa yang akan kau lakukan? Salat taubat. Setelah itu 1 jam loh ya. Salat taubat 1 jam kan kayaknya nggak sampai. Dikir. Terus minta maaf sama teman, sama keluarga. Betul, bisa kayak gitu. Yang terjadi gemeteran. Yang terjadi apa? Gemeteran. Mungkin manusia dalam kondisi aman seperti ini, dia bisa ngomong kayak gitu. Andaikan 1 jam lagi saya mati, saya akan sholat, saya akan taubat, saya akan ini, saya akan. Itu sekarang. Mungkin realitanya bukan kayak gitu. Gemeteran dia. Aku akan nyari makanan yang paling enak. Kepikiran gak kayak gitu? Tidak. Karena itulah orang yang ingat mati, apabila dia mukmin, dia akan membayangkan apa yang akan saya persiapkan ketika saya menghadap Allah. Dikala itulah hatinya akan selalu berpikir, saya harus berbuat apa. Itulah seorang hamba yang beriman. Maka Nabi SAW ingatkan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan zikrullah hati itu akan menjadi tenang, dan salah satunya adalah dengan ingat mati. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirah. Dulu aku larang kalian untuk ziarah kubur, sekarang silahkan ziarah, karena ziarah kubur itu mengingatkan akan akhirat.
Dengan ziarah kubur orang berpikir, apa yang harus saya persiapkan untuk kehidupan kedua yang jauh lebih panjang dibandingkan yang pertama, karena kita akan pulang untuk selamanya. Terus kamu pulang bawa apa? Sebab kau akan ditanya oleh Sang Pencipta, amal apa saja yang telah kau kerjakan. Nah. Baik, selanjutnya, di antara cara untuk bisa melembutkan hati adalah membatasi diri dengan makan yang halal. Membatasi diri dengan makan yang halal. Diriwayatkan oleh Abu Nuaim dan yang lainnya, satu ketika Umar bin Saleh At-Tursusi menceritakan pengalamannya. Aku pernah berangkat bersama Yahya Al-Jalla menemui Imam Ahmad bin Hanbal. Dan ketika itu saya bertanya kepada beliau, rahimakallah ya Aba Abdillah, bima talinul qulub. Wa Imam Ahmad, semoga Allah merahmati Anda, dengan cara apa orang bisa melembutkan hatinya? Fanadhara ila ashabihi faghamazahum bi'aini. Kemudian Imam Ahmad memandangi orang-orang yang ada di sekitarnya. Ketika mendapatkan pertanyaan seperti ini, Imam Ahmad memandangi orang-orang yang berada di sekitarnya. Kemudian beliau nunduk, lalu beliau mengangkat kepalanya dan beliau menjawab, Masya Allah. Sebelum ngasih jawaban, suasana dibuat hening, fokus, serius, biar nggak ngobrol. Lalu setelah itu beliau menyampaikan satu jawaban, ya bunai biaklil halal. Wahai putraku, muridnya itu dipanggil dengan anak. Kata kunci biar kau bisa lembut hatimu, batasi dirimu dengan makan yang halal. Maka orang ini pun tanya kepada Bishr ibn al-Harith. Lalu disampaikan, wahai Bishr, bagaimana caranya untuk bisa melembutkan hati? Maka Bishr menjawab, bidzikrillah. Kemudian orang ini mengatakan, aku sudah mendatangi Imam Ahmad. Maka Bishr tanya, hayya ayu syai'in qala laka Abu Abdillah. Lalu apa jawaban Imam Ahmad? Qul qala bi aklil halal. Kata Imam Ahmad, dengan membatasi makanan yang halal. Qala Bishr ibn al-Harith. Lalu Bishr ibn al-Harith mengatakan, ja'a bil asli, ja'a bil asli. Beliau menyampaikan asas yang utama. Jadi asasnya, hati ini bisa lunak, bisa menjadi lembut apabila yang bersangkutan membatasi dengan makan yang halal. Kerjaan Anda halal nggak? Insya Allah halal ya. Baik. Gajinya berapa mas? Nggak mau nyebut, rahasia. Insya Allah. Tapi insya Allah cukup untuk makan yang halal. Insya Allah cukup. Alhamdulillah. Anda tidak perlu mencari sesuatu yang haram. Ketika Allah berikan kecukupan dengan kerja di tempat yang halal, Anda bisa makan makanan yang halal. Ada yang sisa dimakan, ada es teh sisa diminum, ada susu sisa diminum. Alhamdulillah, uang sakunya aman, karena dia makan sisa. Boleh nggak? Boleh. Nggak boleh. Yang sisa nggak boleh dimakan. Hah? Ada yang boleh, ada yang tidak. Yang halal boleh, yang haram tidak. Kapan boleh, kapan tidak? Kalau nasi makan sisa boleh, teh boleh. Kalau susu buat besok. Nah, kalau misalnya ada ayam sisa, punya pelanggan, dimakan boleh? Boleh kalau pelanggannya sudah pergi, Masya Allah.
Alhamdulillah. Itu halal Pak, udah ditinggal sama pemiliknya kan. Dia beli misalnya 2 potong ayam, dimakan 1,5, masih ada sisa setengah. Bisa jadi keberkahan ada di situ. Apa yang Anda lakukan? Ya? Dibuang atau dimakan? Anda tidak tahu siapa yang tadi makan siapa. Oh, Habib ternyata. Karena Anda tidak kenalan sama yang bersangkutan. Bisa jadi doanya mustajab. Tapi karena Anda nggak tahu, Anda buang. Padahal kalau misalnya ada bekas Habib, Anda ambil nggak? Hah? Oh enggak. Kenapa? Habib beli 3, dimakan 1, sisa 2. Namanya Muhammad Habib. Yang 2 sisa Anda ambil nggak? Masih utuh ya. Nah. Ya memang kadang adab makan seperti ini kurang diperhatikan. Padahal makan habis itu tanda tawadhu. Makan habis itu tanda tawadhu. Ada orang yang model makan ngambil banyak. Di sini kan nasi boleh tambah ya. Gratis. Gratis. Nasi tambah gratis, ngambil banyak. Tapi ternyata gak habis. Ini tanda orang yang sombong, sehingga dia menyia-nyiakan materi yang ada. Padahal untuk bisa menanam pohon ini butuh kerja banyak. Nandur pari itu kan banyak orangnya. Makanya hargai ya makanan, sehingga kalau Anda makan, habiskan. Untuk satu ekor ayam bisa mateng terhidang di depan Anda, butuh keterlibatan berapa orang? Dari mulai telurnya yang netesin sekian orang, nanti jadi ayam yang besarin ganti orang baru, kemudian dijual ganti orang baru, yang masak ganti orang baru, ada banyak orang dibuang. Menandakan kalau dia tidak menghargai karya orang. Baik. Nah, ini beberapa hal yang perlu diperhatikan agar kita bisa memiliki hati yang lunak. Dan satu doa saya tugaskan kepada Anda, tolong hafalkan doa ini. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Tolong diulang. Terus Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Hafal? Boleh diulang belakang, boleh enggak? Yang baju merah. Allahumma. Belum hafal? Belum. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Ya Allah, zat yang mengatur hati hamba. Tsabbit qalbi ala dinik, teguhkan hatiku di atas agamamu. Ya musarrifal qulub, wahai zat yang mengendalikan hati, sarrif qalbi ala ta'atik, arahkan hatiku untuk selalu taat kepadamu. Karena kalau hati itu baik, hatinya taat kepada Allah, anggota badan yang lain ngikutin hati. Wallahu alam. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zikir yang paling utama itu apa, Ustaz? Zikir yang paling utama, afdhalul dzikri la ilaha illallah. Nabi SAW menyebutkan afdhalul dzikri la ilaha illallah.
Jadi apa zikir yang paling utama? Kalau dilihat dari sumbernya, maka zikir yang paling utama adalah Al-Quran, karena Al-Quran kalamullah. Sehingga dengan memperbanyak Al-Quran, hakikatnya kita sedang berzikir, sebab Quran itu kalamullah. Yang kedua, jika dilihat dari ucapan manusia, maka ucapan manusia yang tertinggi la ilaha illallah, berdasarkan sabda Nabi SAW, afdalul dzikri la ilaha illallah. Sehingga kita diajarkan untuk memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Yang pakai jaket merah sehari ini sudah mengucapkan la ilaha illallah berapa kali? Sekali? Belum diucapkan. Berarti tadi nggak sholat subuh. Tadi sholat nggak? Sholat? Hah? Alhamdulillah. Ucapkan la ilaha illallah berkali-kali. Dalam sholat kita mengucapkan la ilaha illallah, di luar sholat kita mengucapkan la ilaha illallah. Perbanyak zikir la ilaha illallah, li'annahu afdalul dzikr, karena itu adalah zikir yang terbaik. Terutama ketika di hari Arafah, Nabi SAW menyebutkan, wa afdalu ma da'a bihin nabiyuna, dan kalimat terbaik yang diucapkan oleh para nabi adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hafal ya? Coba diulang. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Perbanyak kalimat itu. Kalau sehari bisa 100, pahalanya sama dengan membebaskan 10 budak keturunan Ismail. Ditambah lagi dilindungi dari gangguan jin sampai sore, sampai malam. Ditambah lagi dihapuskan 100 dosa, diberi 100 pahala dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sehingga Anda sambil beraktivitas kerja, melayani customer atau apapun yang Anda lakukan, selama tidak butuh untuk ngobrol, zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, nyuguhkan teh la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai customernya kaget. Kamu sudah meruqyah minuman saya? Iya Pak, ini tak ruqyah minuman jenengan. Ayamnya diruqyah. Karena saking rajinnya karyawan ini berzikir, sampai ada mahasiswi mau minum takut, wah jangan-jangan dipelet takut. Wallahu a'lam. Cukup? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah perkara-perkara bid'ah itu juga termasuk salah satu yang dapat mengeraskan? Apakah perkara bid'ah bisa mengeraskan hati? Semua maksiat bisa ngerasin hati. Semua maksiat. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza aznabal 'abdu dzanban." Ketika seorang hamba itu melakukan satu dosa, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, maka akan dititikkan dalam hatinya satu noda hitam. Fa in taba wastaghfara, kalau dia taubat dan istighfar, sugila qalbuhu, hatinya dibersihkan. Wa illa zida, jika dia tidak bertaubat, ditambahkan titik-titiknya. Makin besar dosa, titiknya makin gede, sehingga dosa besar itu seperti disemprot noda hitam. Hati itu sampai tertutupi, hatta ta'luwa qalbah, sampai kemudian noda-noda itu menutupi hatinya. Lalu kata Nabi SAW, fadzalikumur ran, itulah ran. Apa itu ran? Tabir hidayah, penutup hidayah. Sehingga hidayah nggak bisa masuk karena ada ran. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kenapa mereka sampai berbuat maksiat? Itu disebabkan karena ran yang ada dalam hatinya. Bima kanu yaksibun, karena perbuatan dosa yang mereka kerjakan. Maka semua maksiat, baik dosa besar, perbuatan bid'ah, bahkan kesyirikan,
bisa menjadi penutup bagi batin, sehingga hati ini jadi keras karena tertutup dengan keraknya tadi. Lalu hidayah sulit masuk, seperti sawah yang tidak diairi, tanahnya jadi keras. Nah, tanya tentang kurban Ustaz. Kan kok nggak pakai itu? susah ya? Jadi korbannya kenapa? Untuk sapi kan 7 orang jatahnya. Itu apakah semua itu harus turunan? Apakah boleh beberapa orang itu cuma numpang nama aja? Numpang nama. Yang melunasi umpamanya 5 orang, yang 2 orang cuma dihadiahkan 7 orang. Ada sapi yang dibeli 5 orang. Karena jatahnya 7 orang, maka manggil 2 orang untuk diajak ikut naik sapi. Dihadiahkan kepadanya. Boleh nggak Pak? Boleh ya. Sehingga nanti 2 orang itu diberitahu, kalau dalam mazhab Syafi'i harus memberitahu ya, bahwa kami kasih hadiah 1/7 sapi untuk dikorbankan. Baik, saya terima. Nah, jadinya ada 7 sahibul korban. Ketika disembelih untuk 7 sahibul korban beserta seluruh anggota keluarganya, sehingga ada si A, B, C, D, E, F, G, dari mulai A sekeluarga, B sekeluarga, C dan seterusnya. Sehingga dalam sapi itu korban untuk siapa? 7 orang beserta 7 anggota keluarga mereka. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita bahas. Semoga yang kita sampaikan ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik, wa ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin, wa idza aradta bi'ibadika fitnah faqbidna ilaika ghaira maftunin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum